Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin muallimat, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pagi hari ini, insyaallah dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, dengan amalan saleh kita yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah bukan cuman amalannya yang mulia, tetapi kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya. Kembali pagi hari ini semua yang hadir dalam kegembiraan, dalam kesenangan, semua insyaallah selalu sehat afiah, amin. Sehat lahir batin, jasmani rohani, amin. Dan tampak pagi hari ini wajah-wajah yang hadir ini cerah ceria semuanya ini, Pak. Alhamdulillah, insyaallah bukan cerah ceria di dunia, tapi sampai di akhirat bersama-sama di dalam surganya Allah, bahkan bersama-sama dengan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekali lagi pagi hari ini mari kita mengkaji atau tentunya saling memberikan ilmu di antara kita dalam rangka kita sedekah hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya kita sangat faham tentang duduk kita semacam ini yang sangat dicintai oleh Allah, saling mengkaji hadis Nabi ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih khusus bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pagi hari ini berkenaan dengan ini Rabiul Awal, ya. Kita berada di Rabiul Awal, barangkali kalau tidak salah dulu Rabiul Awal juga dengan bab yang sama di kitab ini saya membahasnya. Namun karena bab ini panjang, ya, min akhlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jumlatun min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian banyak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sesuai dengan ayat yang Ustaz bacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah kita ini harus kepada Nabi. Qudwah atau uswah hasanah kita itu harus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sekalian rahimakumullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi manusia yang begitu sangat mulia di hadapan Allah? Karena dengan akhlaknya yang luar biasa sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh akhlakmu sangat agung. La'ala khuluqin 'azim. Akhlakmu sangat tinggi, sangat agung. Kalimat pujian ini Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan manusia sama seperti kita, Pak. Dan tidak pernah ada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang lebih tinggi dari pujian Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, itu hanya wa kallamallahu Musa taklima. Hanya Nabi Musa itu berbicara langsung. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kalau Allah memuji Nabi Ibrahim, hanya disebutnya Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tidak pernah disebutkan akhlak-akhlak Nabi yang lain. Sekalipun la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak membeda-bedakan
antara salah satu dari rasul-rasul itu. Artinya semua memang rasul Allah, gitu Pak. Semua memang nabinya Allah. Tetapi di dalam bab akhlak, makanya kenapa sekali lagi kok nanti di alamul qiyamah itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad saja yang diberikan hak prioritas untuk memberikan syafaatul uzma. Yang lain tidak, Pak. Ketika datang kepada Nabi Adam malu kepada Allah karena pernah salah. Ya. Ketika datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa malu kepada Allah. Dan Nabi Musa pernah mukul orang sekali mati. Ya. Pernah nabokin orang sekali tabok tuh mati itu orang. Padahal orang pada saat itu besar-besar. Wah, ya gitu. Ya, kalau Abu Bakar itu dalam suatu riwayat pernah nabokin orang sekali jadi hitam wajahnya, tapi enggak separah Nabi Musa. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut sebagian riwayat wallahu alam, Nabi Ibrahim pun sebagai abul anbiya. Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya itu ketika dimintakan syafaat oleh seluruh umat manusia, enggak bisa Nabi Ibrahim. Padahal abul anbiya, ayah para nabi. Karena Nabi Ibrahim walaupun tidak disalahkan oleh Allah, pernah mempunyai suatu niat. Dasarnya Allah, asal engkau ridha ya Allah, jangankan cuman sapi, ontak, kambing yang suruh saya sedekahkan, suruh saya sembelih, anakku saja jika engkau perintahkan aku akan menyembelihnya. Coba Pak mau nyembelih orang, tapi kan karena kalau diperintah begitu, Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Hadirin rahimakumullah, ketika baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintakan syafaat, baru dia berkata, dia mendatang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memohon kepada Allah supaya diberikan syafaat itu, diberikan oleh Allah. Cuma sampai 4 kali pemberian. 4 kali pemberian. Jadi pertama, silakan engkau ya Muhammad, kira-kira semacam itu, engkau memberikan syafaat. Mana yang engkau akan berikan syafaat? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka peluang pada Nabi untuk Nabi memohon kepada Allah agar bisa menolong siapapun. Ditolong oleh Nabi di kelompok yang pertama. Kemudian sudah selesai kelompok yang pertama ini, masih ada yang minta. Nabi izin lagi kepada Allah, diberikan nih kelompok kedua dari sekian banyak umat. Kelompok ketiga sampai terakhir kelompok keempat itu adalah orang-orang yang sudah lama di neraka. Kelompok pertama ini orang-orang beriman kepada Allah, baik umat manapun, tapi masih meninggal membawa dosa. Kalau bukan karena syafaat Nabi, masih problem dia. Masih diadab dia, Pak. Akhirnya disyafaat oleh Nabi, tidak jadi, Pak. Ada kelompok kedua dosanya lebih besar. Ada kelompok ketiga dosanya lebih banyak. Tapi masih pantas mendapatkan syafaat karena imannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kelompok keempat ini betul beriman tapi sudah sekian lama di neraka. Cuman masih menjerit, menyebut nama Nabi Muhammad di tengah-tengah api neraka. Ya Hannan ya Mannan Muhammadur Rasulullah. Ya Hannan ya Mannan Muhammadur Rasulullah. Ribuan tahun di neraka itu menjerit, memanggil Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ya Hannan ya Mannan sama maknanya dengan ya Rahimu ya Rahman. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Jadi orang ini sebenarnya masih punya amal saleh yang diterima oleh Allah dan dasarnya iman, cuman dosanya bejibun. Apa bejibun itu, Pak? Iya, sudah nggak imbang. Hanya setetes amal saleh saja dia.
Makanya digodok di neraka itu sampai ribuan tahun dia masih bisa, dia suaranya atau mulutnya ini memanggil nama Nabi. Nah, ketika Nabi mendengar cerita dari malaikat penjaga neraka ini, malaikat Zabaniyah, nggak terima Nabi. Wahai malaikat, saya tidak terima kalau namaku masih disebut di tengah-tengah api neraka. Itu pasti orang beriman. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok-kelompok keempat ini, Pak. Mungkin wallahu alam sekian banyak atau hitungannya hanya Allah yang Maha tahu. Ternyata betul orang tersebut masih dianjurkan supaya keluar dari neraka. Bahkan diceritakan dalam suatu kitab itu membelah neraka itu, Pak. Itu membelahnya saja 100 tahun. Kemudian itu satu belahan dicari masih nggak ketemu orang ini, suaranya terus menerus, dibelah lagi 100 tahun, dibelah silang, masih belum ketemu juga, tapi suaranya menjerit terus, ya Hanan, ya Manan, Muhammadur Rasulullah, ya Hanan, ya Manan, Muhammadur Rasulullah, sambil dia itu menangis dan dalam adab, dalam siksa tentunya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian lapor lagi kepada Nabi, kami sudah membelah neraka tapi mereka tidak ketemu, dia tidak ketemu ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak, aduk neraka itu, cari sampai ketemu. Kemudian begitu dicari, ternyata di dalam neraka yang bawah itu, bawah-bawahnya neraka itu ada jurang. Kemudian jurang pun juga demikian. Di dalam jurang itu ada jurang, di dalam jurang itu ada jurang. Rupanya ketemulah orang ini di jurang, dalam jurangnya api neraka. Kira di sebelah mana itu, Pak, dia, Pak? Iya, saking nyelamnya ya, saking tenggelamnya, Pak. Nah, inilah barangkali kalau disebut dalam Al-Quran itu fiddarkil asfal minan nar, di keraknya itu. Nah, kalau di situ disebut orang munafik ya, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu akan berada di keraknya api neraka, dari keraknya api neraka itu. Artinya apa? Sulit dicarinya, sulit keluarnya dari neraka. Ya, akhirnya orang ini diperintahkan supaya keluar dari api neraka itu, dari azab neraka ini. Sudah dipersilakan meninggalkan tempat azab ini. Tapi orang tersebut masih mengatakan, dengan amal yang mana? Ditanya oleh malaikat, engkau punya amal apa, dengan kebaikan apa? Tidak ketemu, Pak. Dia sendiri mengingat-ingat pada masa hidupnya kebaikan apa. Ternyata hadirin rahimakumullah, semua punya catatan amal. Begitu diperhatikan, dilihat, dia hanya punya amal saleh yang ikhlas kepada Allah begitu sangat kecil. Apa amal solehnya? Suatu saat tetangganya kedatangan ulama, ya, kedatangan habaib, kedatangan hamba soleh, ya. Kemudian orang ini melihat dari rumahnya sendiri, oh, orang itu tetangga saya bertamu itu, masya Allah, itu kiai, itu ulama. Dia merasa senang, Pak. Cuman merasa senang itu jadi amal. Namun rasa senangnya itu dibuktikan sama dia. Begitu tamu ini, ulama ini pulang, dia datang ke tetangganya itu, aduh tadi saya senang banget itu ngelihat ada tamu datang. Iya, itu ulama ini, kiai ini. Hanya itu amalnya, Pak. Dia merasa senang itu tentunya tidak ada riya, tidak ada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena amal saleh yang sedikit ini disertai iman, diterima oleh Allah, dan ternyata itu wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin rahimakumullah, akhlak Nabi luar biasa sampai Allah yang memujinya. Makanya kalau ada sekarang orang-orang itu kurang suka dengan pujian-pujian kepada Nabi, ya bagaimana dengan ayat Al-Quran yang Allah saja memuji Nabi? Rasanya tidak ada di antara kita yang tidak mau memuji Nabi, Pak. Cuman kalau ada
kalau barangkali yang masih ada, wallahu alam, ada bacaan-bacaan isinya memuji Nabi. Ini dia segen dia, Pak. Iya, dia segen dia. Alasannya bukan hadis, ya. Alasannya tidak ada perintah semacam suruh supaya baca ini. Iya, itu tadi yang kita baca itu pujaan kepada Nabi itu panjang sebenarnya, itu syair tadi itu 500 syair. Memang saya bacanya tadi cuma 3 kalau nggak salah ya. Karena suaranya begini, Pak. Nah, yang jawaban kita itu salawat kepada Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya, wahai Allah. Itu maulaya bukan Nabi ya. Jangan salah arti kita. Salli wa sallim, berikan rahmatmu dan kesejahteraanmu, keselamatanmu. Daiman abada, selama-lamanya ya Allah. Ala habibika, kepada kekasihmu. Khairil khalqi, sebaik-baik makhluk. Nah itu kan pujaan, Pak. Memuji Nabi SAW. Daiman abada ala habibika khairil khalqi kul. Khairil khalqi, sebaik-baik makhluk. Itu pujaan kepada Nabi itu. Makumullah. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzikruhu, kalau disebut, kalau dibaca, dipuji, rauhun li anfusina, pasti akan mendatangkan ketentraman terhadap diri kita, Pak. Rauhun, raihan dalam Al-Quran ya, Pak. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukurnya, kita bersyukur karena diutusnya Nabi, dilahirkan Nabi, fardun alal umami, itu wajib bagi umatnya. Bayangkan, Pak. Makanya bulan Rabiul Awal ini ramai sekali saudara-saudara kita memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau soal yang dibaca ya silakan saja. Ada maulid Barzanji Nathar, betul. Ada maulid Syarafal Anam. Itu maknanya semua memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Qasidatul Burdah Al-Imam Busairi, 500 syair di antaranya yang tadi. Ada Simtud Durar dan banyak lagi kitab-kitab yang lain yang maknanya semua memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi. Insyaallah siapa orang yang gemar, suka, cinta kepada Nabi dan memujinya, dia pasti menjadi orang-orang terpuji di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari sekali lagi kita mengkaji Ihya Ulumuddin. Wah, itu sudah 5:30 itu, Pak. Ya, saya belum mengkaji kitabnya. Maksud saya mukaddimahnya. Kemudian saya ingin melanjutkan kajian daripada bulan Rabiul Awal tahun lalu. Ya, masih ada yang ingat barangkali, Pak? Saya ingat pada saat itu Rabiul Awal juga saya mengkaji kitab ini di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddan nasi hayaan la yathbutu basarahu fi wajhi ahadin. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia itu adalah paling malunya manusia. Nabi paling menjaga rasa malunya. Kalau Nabi SAW memandang wajah seseorang, la yathbutu basarahu, Nabi tidak Pak, memfokuskan pandangannya itu, bukan memfokus, mungkin itu halusnya, Pak. Memandang terus menerus, bahasa kitanya itu membuat orang itu nggak enak. Orang kalau dipelototin terus menerus kan nggak enak ya, ya Pak ya, betul nggak? Kalau diliatin terus, Pak, ngomong ya, kecuali mungkin lagi ngobrol, lagi ngomong. Nah itu apalagi Nabi, coba
Coba sekarang seorang menteri, seorang kiai ulama besar misalnya datang pada kita kemudian mandangin kita terus, apa itu yang terasa pada kita? Kikuk, apa namanya? Gak enak hati gitu ya. Ini saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan orang. Nah, mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perasaan orang lain, hati dan pikirannya itu tidak nyaman. Allah, siapa engkau ya Rasulullah di hadapan Allah? Akhlaknya semacam itu, pantas engkau ya Rasulullah dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi wajhi ahadin, dalam wajah seorang. Tidak mau Nabi. Jadi bagaimana kalau Nabi ngobrol dengan orang? Terangkan dalam syarah kitab Ihya ini, Ittihafus Sadah. Ya, rahmukumullah. Nabi kalau berbicara menunduk. Karena orang kalau berbicara pasti diperhatikan oleh orang. Betul. Kalau orang kita berbicara, dia melihat orang yang ngomong itu, yang bicara itu, Pak. Tetapi ketika Nabi sudah diam, orang itu berbicara, baru Nabi memperhatikan orang itu. Masya Allah. Nah, kadang-kadang kita apa, main pelototin aja, ya kan? Wah, kadang-kadang ya, apa bentuk tubuhnya apa dan sebagainya, pokoknya membuat orang tersinggung. Nggak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbana, siapa Nabi di hadapan Allah? Wa yujibu da'watal abdi wal hur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan ketika ada undangan, ketika ada panggilan yang memanggil ini al-abdu, seorang hamba, wal hurru, atau mungkin orang yang merdeka. Siapa dia? Tetap diijabah oleh Nabi, dijawab, didatangi undangan tersebut. Tidak pernah milih-milih undangan. Ada nggak orang sekarang milih-milih undangan, Pak? Ada nggak? Gimana dia ngaku umat Nabi? Apalagi kadang-kadang yang dipilih itu undangan yang lebih lumayan. Apanya, Pak? Wah, sudah diundang duluan di suatu tempat, musola kecil. Hati-hati mengatakan musola kecil. Ya. Diundang lagi, doa masjid besar. Akhirnya undangan musola kecilnya digagalkan, Pak. Ini hati-hati, ini situasinya seperti apa ini? Ya, kalau situasinya memungkinkan, dia kirim wakil ke sana, acaranya tidak rusak dan sebagainya, dia tidak mungkin lagi ditinggal undangan tersebut. Ya minta maaf. Bisa saja, tapi ini apa ini motivasinya yang demikian, Pak? Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan. Yang datang itu orang kaya atau orang miskin, salaman Nabi sama. Sama, Pak. Nanti mungkin dibahas wallahu alam itu cara salaman Nabi itu apa, sudah lewat itu ya. Ya Allah. Wa yaqbalul hadiyata walau annaha jur'ata labanin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, dikasih hadiah, nerima. Coba apa hadiahnya? Walau jur'ata labanin, sekalipun setengah gelas susu. Ya Rasulullah, saya punya susu ya Rasulullah, saya berikan hadiah untuk engkau ya Rasulullah. Terima sama Nabi. Kalau orang tersebut menyebut hadiah, karena Nabi yang menerima hadiah. Ya, au fakhida arnabin wa yukafi'u 'alaiha, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah. Allah, Bismillah. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima fakhida arnab. Arnab itu kelinci, tapi yang diberikan cuma paha kelinci. Kelinci yang sudah dimatengin, dimasak. Ya, namanya orang mungkin seadanya begitu kan hidupnya, Pak. Dia bisa memotong, masak kelinci itu sudah merasa hebat, sudah merasa enak dia, Pak. Akhirnya ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka para sahabat demikian, hadirin rahimakumullah.
Ya, mereka itu kalau punya apa itu ingat Nabi. Ya, mereka ingat Nabi, menurunkan buah kurmanya. Insyaallah ya. Itu suatu saat, suatu riwayat tafsir daripada thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Suatu saat di musim panas, Nabi keluar dari rumah tempat tinggalnya. Kemudian Nabi SAW di jalan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah ketemu dengan Abu Bakar, Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar, mau kemana?" Ya Rasulullah, saya keluar ingin mencari makan. Saya sedang lapar. Jujur Abu Bakar, oh sama dengan saya. Rupanya pada saat itu sama-sama membutuhkan, ingin mencari makan. Begitu berjalan lagi ketemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an, ditanya, "Aina tadhhab ya Umar?" Kemana engkau akan pergi? Ditanya Sayyidina Umar, sama jawabannya, ya Rasulullah. Rasanya saya ingin mencari makan. Ini perut ini sudah terasa lapar. Oh, kata Abu Bakar, sama dengan saya, sama dengan Nabi. Ayo kita pergi. Pergi menuju rumah salah seorang sahabat yang punya pohon kurma. Yang punya pohon kurma. Ternyata ketika sampai ke kebun orang tersebut, sahabat tersebut sedang menaiki pohon kurmanya. Dia sedang berada di atas pohon kurmanya. Nabi mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dilihat oleh sahabat ini, Nabi yang datang, bahkan bersama dua orang, Abu Bakar dan Umar. Ya Rabb, ya presiden yang datang Pak, bersama dua orang menterinya, gimana kira-kira Pak? Kita berada di atas pohon kelapa gitu misalnya. Langsung buru-buru turun. Orang tersebut buru-buru turun. "Ya Rasulullah, engkau yang hadir ya Rasulullah. Engkau yang datang kepada saya ya Rasulullah. Engkau yang salam duluan kepada saya ya Rasulullah. Bersama dua orang sahabatnya yang kau cintai ya Rasulullah." Menangis orang ini. "Gerangan ada apa ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Iya, kami sedang mencari makan sebenarnya kami." Wah, orang tersebut sibuk. "Oh, kalau begitu ya Rasulullah, saya naik lagi itu ke kurmanya, itu pohon kurmanya Pak." Buru-buru dia naik, diturunkan kurmanya, sebanyak-banyak diturunkan. "Ini untuk engkau ya Rasulullah, untuk engkau ya Rasulullah." Hadirin rahimakumullah, ini senangnya para sahabat kepada Nabi, cintanya sahabat kepada Nabi. Ya Rabbana, ya Rabbana. Hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi menikmati kurma tersebut berempat bersama sampai Nabi SAW mempersilahkan, "Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, kita makan." Apa yang dilakukan Nabi SAW sekarang, rahmatullah? Ketika makan satu saja sudah habis. Abu Bakar sudah makan satu, Sayyidina Umar sudah makan satu. Orang yang punya kurma ini sudah makan satu buah kurma. Nabi SAW membaca ayat Allah, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ya. "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Berhenti makannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau membaca ayat ini?" Artinya kemudian thumma latus'alunna, kemudian sungguh pasti kalian nanti akan ditanya tentang nikmat, anin na'im, tentang nikmat. Sementara Nabi dan mereka sedang menikmati makanan sebuah kurma, satu kurma saja. Nabi membaca ayat ini, lalu Nabi menjelaskan, iya, kurma yang baru saja masuk ke perut kita, satu kurma itu latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, pasti akan dipertanyakan oleh Allah nanti tentang nikmat tadi. Hadirin rahimakumullah, bukan berarti berhenti makannya, dipersilakan dilanjutkan, tapi tidak pernah lepas itu bacaan bismillah setiap mau makan, setiap mau masuk ke mulutnya. Hadirin rahimakumullah, sambil menangis karena mereka lapar. Tentunya satu kurma tidak cukup, begitu ya. Hadirin rahimakumullah, ini Pak Saudara sekalian, cintanya para sahabat kepada Nabi. Ini sahabat ini mempunyai masak kelinci yang diberikan kepada Nabi cuman paha kelincinya. Dibahas di sini, au fakhidha arnabin wa yukafi'u 'alaiha. Tapi Nabi SAW begitu sangat mengucapkan terima kasih, disambut Pak.
Bagaimana coba penghormatan Nabi, hormatnya Nabi kepada siapapun, hadirin rahmatullah, menghargai. Mungkin masih ada di antara kita manusia dimanapun ya, begitu dianterin cuma segitu, diterima, tapi pikirannya, ya mah apaan itu? Saya udah biasa kayak begitu. Ya mungkin yang barangkali lupa dia mau ngomong terima kasih. Nih Pak, sudah nganterin dari jauh-jauh barangkali Pak. Allah, betapa kecewanya dia. Udah dikasih nggak ada terima kasihnya gitu ya. Allah, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian, begitu hormat kepada siapapun. Hadirin rahimakumullah, ini bermasyarakatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat sekarang Pak, rasa hormat semakin hilang. Betul, rasa saling sayang itu semakin hilang. Dan ini disabdakan oleh Nabi, nanti di akhir zaman beberapa hal kenikmatan Allah itu akan semakin hilang. Ilmu semakin hilang, saling kasih, saling sayang, saling rahmat itu makin hilang. Rasa malu itu makin hilang. Hadirin rahimakumullah, dan pada akhirnya berkah di muka bumi ini hilang, naudzubillah. Iya Pak, coba sekarang sama-sama hamba-hamba soleh tidak saling hormat, ada nggak? Sama-sama orang berilmu tidak saling hormat. Masa orang berilmu tidak hormat kepada orang lain yang berilmu juga? Ada nggak? Ada tidak? Iya Pak. Katanya umat Nabi. Apalagi kita melihat orang tersebut ahli ibadah. Mohon maaf. Allah ya Rabbana, alhamdulillah. Iya hadirin rahimakumullah, kan aneh kita rasanya kalau begitu ya. Masa saling berseteru, wah, saling berbelakangan, orang berilmu lagi. Ya Rabb, ya Rabb, ini yang ditakuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman akhir. Orang tertipu dengan ilmunya, dikiranya menyampaikan ilmunya benar, padahal salah. Dikiranya menyampaikan ilmunya itu baik, padahal tidak baik. Itu yang ditakuti Nabi terjadi di zaman akhir, yang disebut alimun fajirun, obadun juhalun. Orang alim tapi gampang dosa, orang ibadah tapi bodoh. Hadirin rahimakumullah, Allah alam itu ini mungkin ya ini sudah sampai zamannya, masanya Pak. Makanya kita jangan terlena dan jangan tertipu. Mari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan rasa hormat yang dalam pada diri kita. Biasakan kita rasa hormat yang tinggi, menghargai yang tinggi siapapun. Dan siapa orang yang biasa saling menghargai, dia orang biasa menghargai orang lain, dia akan dihargai oleh orang lain. Siapa orang yang menghormati orang lain, dia akan dihormati oleh orang lain. Betul tidak? Siapa yang perhatian kepada orang lain, dia akan diperhatikan orang lain. Tetapi siapa yang biasa merendahkan orang lain, tunggu saatnya dia direndahkan oleh orang lain. Terjadi enggak? Terjadi tidak ini? Iya Pak. Kan mari kita usikum wa nafsi bi taqwallah. Mari kita saling mengingatkan di antara kita Pak. Zaman apa ini semacam ini Pak? Karim ya Rabbana, yang ditakuti Nabi itu rupanya sudah mulai sampai Pak. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru 2 poin saya akhlaknya ini sudah habis itu waktunya Pak. Ya Rabbana ya. Ini sekarang apa, isyraq lebih cepat ya, lebih cepat kayaknya Pak. Ya Allah. Wa ya'kuluha, dan Nabi SAW menerima makanan yang diberikan hadiah itu langsung dimakan oleh Nabi. Sudah menampakkan wajah ceriahnya. Barangkali ya cuma di sini nggak disebut bahasa nabinya. Wah enak ini, suka saya ini. Itu kadang-kadang kita berbohong gitu Pak. Tapi untuk menyenangkan orang, betul tidak?
Iya, makanya ya Allah, bohong semacam ini perlu. Ya. Nah, ini hati-hati jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti sampai cuma dengernya ini, oh ngaji tadi katanya bohong perlu. Kalau cuma sepotong begini kacau ini, Pak. Bukan bohong yang semacam itu perlu, Pak. Coba kalau jujur, begitu dimakan, dah apaan ini? Jujur sih memang nggak suka, nggak cocok. Tapi kalau jujur gimana perasaan orang di hadapan dia lagi? Gimana perasaannya? Tersinggung tidak? Sakit hati tidak? Bagaimana hukumnya menyakiti hati orang? Lah, Pak. Di sini masya Allah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Iya, jujur belum tentu diperlukan pada saat itu. Makanya kalau bapak suatu saat istrinya keliru salah, katanya ya, bikin kopi gulanya keliru garam.